Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kanal Colik ID di sini. Colik ID akan membahas materi bakteri, berisi tentang reproduksi, morfologi, dan pewarnaan bakteri. Yang pertama kita bahas dahulu tentang reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri bisa terjadi dalam dua tahap, yaitu reproduksi aseksual dan seksual. Yang pertama, reproduksi aseksual. Bakteri mengalami reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner, yaitu pembelahan dari satu menjadi dua sel dan seterusnya. Pembelahan biner ini termasuk pembelahan amitosis, artinya pembelahannya tidak melibatkan tahapan pembelahan sel seperti halnya manusia, melainkan berlangsung spontan atau secara langsung. Untuk melihat tahapannya, simak gambar berikut. Gambar yang pertama ada dinding sel, membran sel, dan pemanjangan nukleoid. Gambar yang kedua, nukleoid terbagi, dinding sel dan membran sel mulai membentuk sekat atau septum. Gambar yang ketiga, sekat pemisah mulai terbentuk. Gambar yang keempat, terbentuk dua anak sel. Gambar menunjukkan bahwa satu sel induk hanya mengalami pemanjangan dan pembagian nukleoid hingga akhirnya terbentuk sekat pada masing-masing nukleoid, hasil bentukannya. Yang kedua, reproduksi seksual. Reproduksi seksual bakteri bisa terjadi melalui mekanisme rekombinasi gen melalui tiga cara, yaitu konjugasi, transduksi, dan transformasi. Kita bahas yang pertama, konjugasi. Konjugasi adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan pemindahan materi genetik secara langsung. Pemindahan itu terjadi dari satu bakteri ke bakteri lain melalui jembatan konjugasi. Untuk melihat tahapannya, simak gambar berikut. Dua sel bakteri saling mendekat hingga akhirnya terbentuk struktur jembatan yang menghubungkan antara kedua sel. Terjadi transfer kromosom dan plasmid. Untuk bakteri yang menerima kromosom dan plasmid, materi genetiknya menjadi materi genetik rekombinan. Bakteri dengan materi genetik rekombinan akan memisahkan diri. Akibatnya terbentuk dua sel anakan dengan sifat baru atau rekombinan. Yang kedua ada transduksi. Pada proses transduksi melibatkan peran organisme lain, yaitu virus. Itulah mengapa rekombinasi gen antara dua bakteri dijembatani oleh virus VAC. Virus yang paling sesuai digunakan untuk proses transduksi ini adalah virus VAC. Hal itu karena virus ini mampu bereplikasi secara litik dan lisogenik. Simak gambar berikut. Bakteri diinfeksi oleh virus VAC, sehingga virus mengandung DNA bakteri tersebut. Virus VAC tersebut kemudian akan menginfeksi bakteri-bakteri lainnya. Akibatnya terbentuk bakteri baru dengan rekombinasi gen sesuai dengan rekombinasi gen pada virus penginfeksinya. Terbentuklah bakteri-bakteri rekombinan. Yang ketiga, transformasi. Pada transformasi, materi genetik akan dipindahkan oleh bakteri secara langsung atau tidak melalui jembatan penghubung. Namun, tidak semua bakteri mampu memindahkan bakteri genetiknya secara langsung. Perhatikan gambar berikut. Biasanya, bakteri yang mampu bertransformasi adalah bakteri yang memproduksi enzim tertentu. Contohnya adalah Rhizobium, Neisseria, Bacillus, dan Pneumococcus. Yang selanjutnya ada morfologi koloni bakteri. Perhatikan gambar berikut. Form atau bentuk ada circular, irregular, filamentous, dan rhizoid.
margin atau bentuk tepi luarnya. Ada entire, undulate, filiform, carolate, dan lobate. Berdasarkan elevation atau ketinggian, ada rise, convex, flat, ambonate. Pewarnaan atau pengecatan bakteri. Pewarnaan atau pengecatan bakteri merupakan suatu cara untuk mengidentifikasi bakteri. Secara umum, pewarnaan bakteri mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, mempermudah melihat bentuk bakteri. Yang kedua, memperjelas ukuran bakteri. Yang ketiga, melihat struktur luar dan struktur dalam bakteri jika memungkinkan. Yang keempat, melihat reaksi bakteri terhadap pewarna yang diberikan sehingga sifat-sifat fisik dan kimia dapat diketahui. Salah satu teknik pewarnaan yang banyak digunakan untuk mengidentifikasi bakteri yaitu pewarnaan Gram. Melalui pewarnaan Gram, bakteri dapat dibedakan antara bakteri Gram negatif dan bakteri Gram positif. Perhatikan tabel berikut. Pembeda. Dinding sel, lapisan peptidoglikan. Bakteri Gram positif lebih tebal, bakteri Gram negatif lebih tipis. Kadar lipid, bakteri Gram positif 1-4%, bakteri Gram negatif 11-22%. Resistansi terhadap alkali, bakteri Gram positif tidak larut, bakteri Gram negatif larut. Kepekaan terhadap iodium, bakteri Gram positif lebih peka, bakteri Gram negatif kurang peka. Toksin yang dibentuk, bakteri Gram positif eksotoksin, bakteri Gram negatif endotoksin. Resistansi terhadap telurit, bakteri Gram positif lebih tahan, bakteri Gram negatif lebih peka. Sifat tahan asam, bakteri Gram positif ada yang tahan asam, bakteri Gram negatif tidak ada yang tahan asam. Kepekaan terhadap penisilin, bakteri Gram positif lebih peka, bakteri Gram negatif kurang peka. Kepekaan terhadap streptomycin, bakteri Gram positif tidak peka, bakteri Gram negatif peka. Itulah tadi mengenai reproduksi, morfologi, dan pewarnaan bakteri. Untuk mengingat apa yang sudah kita pelajari tadi, teman-teman latihan menjawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, jelaskan reproduksi aseksual. Yang kedua, jelaskan 3 cara reproduksi seksual. Yang ketiga, jelaskan tujuan dari pewarnaan bakteri. Selamat belajar, sampai bertemu kembali di kanal Colik ID berikutnya ya. Namun, sebelum itu, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan nyalakan dulu loncengnya agar kalian mengetahui video-video terbaru dari kami. Terima kasih, tetap semangat dan sukses selalu.